Suara saya terdengar ya? Mendengar, Bu. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta kuliah Fisika Komputasi. Hari ini kita masuk ke pekan 9 ya, pekan setelah UTS. Kita ganti topik juga. Setelah kemarin setengah semester pertama kita sudah bahas bagaimana menerapkan metode numerik untuk menyelesaikan solusi persamaan linear, kemudian sistem persamaan linear, kemudian topik yang besar yaitu curve fitting ya, karena curve fitting melingkupi interpolasinya sendiri banyak jenisnya, kemudian regresi ya. Regresi juga sebagian sudah dibahas di tingkat 1 sebenarnya ya, waktu itu di lab saat praktikum lebih dikenal sebagai tarik sesatan. Kalau di numerik lebih ke penyebutannya lebih ke regresi ya. Nah, regresi juga kemarin di materi review sebelum ini sepertinya ya, di kuliah praktikum ya, sepertinya saya tambahkan modul untuk regresi yang menggunakan bilangan eksponensial. Untuk UTS masih diproses ya pemeriksaan. Kemudian untuk praktikum kita tunggu saja kakak aslabnya selesai ngoreksi beberapa modul, kemudian nanti baru di-upload serempak gitu ya ke Epsilon. Nah, untuk project dan case itu untuk mata kuliah teori ya. Sebagian sudah saya lihat. Kalau misalnya dalam satu jenis assignment ada satu yang mencolok, maksudnya bagus banget gitu ya, satu kelompok misalnya, maka nanti pekan depan kita mulai presentasi yang tugas-tugas yang sudah pernah kita kerjakan ya, case ataupun project. Kalau kelas ini sih saya lihat untuk yang project sih cukup bersaing ya nilainya, cuma nanti kita lihat ketersediaan waktu presentasi ya. Mudah-mudahan bisa ya 2 kelompok gitu lah ya presentasi. Saya harap bisa sampai dengan akhir semester ini kalian bisa menjaga kompetitif itu. Jadi setiap kalian mengerjakan tugas individu gitu ya, apalagi tugas kelompok, itu sifatnya kompetitif. Sekalian saya juga mau lihat dari pekerjaan kalian yang layak kita ikutkan kompetisi nasional gitu ya. Nah kan kemarin kan kalian sudah semester lalu kita udah pernah pelatihan bagaimana kita presentasi, dihadiri bukan saja oleh teman kelas gitu ya, tapi dihadiri oleh orang luar gitu. Nanti semester ini mudah-mudahan kalian bisa submit kompetisi nasional dari tugas kelompok. Oke. Kali ini kita masuk materi baru ya, kita mulai menuju ke kalkulus ya. Di kalkulus itu kan ada integral, diferensial gitu ya. Kemudian nanti di materi kalkulus selesai kita masuk ke persamaan diferensial biasa, itu masuknya ke fisika matematik. Nah, untuk pekan 9, 10, dan 11 kita akan bahas mengenai numerical integration, dilanjutkan dengan differential integration, numerical differentiation. Kemudian di pekan ke-11 ada tugas kelompok lagi. Oke. Nah, di pekan ini ya, untuk materi numerik, integral numerik, harapannya kalian
coba mengingat lagi apa sih sebenarnya konsep dasar dari integral. Sebenarnya kita tuh pakai operator integral tuh buat apa? Itu diingat-ingat lagi ya, karena sudah sejak kelas berapa ya, SMA tuh kelas 11 kelas 12 ya, sudah diperkenalkan operator diferensial, operator integral. Kemudian sampai juga ke saya yakin di sini semuanya SMA-nya IPA kan ya, pasti dikenalkan juga dengan uh, aplikasi integral tuh untuk hitung apa di mata pelajaran matematika. Kemudian di fisikanya yang paling sering dinyatakan di soal biasanya terkait dengan kinematika gerak ya. Bagaimana menentukan persamaan sesaat persamaan kecepatan sesaat dari persamaan posisi misalnya seperti itu ya, itu terapan dari diferensial ya. Kemudian yang sebaliknya terapan dari integral. Nah, di sini di mata kuliah kita di sejak awal kita bahas mengenai fisika komputasi, kita akan bahas tools numerik. Jadi tujuan kita adalah kita tetap dapat menyelesaikan persoalan atau problem yang sulit diselesaikan secara analitik. Seperti itu. Jadi tentu untuk dapat menyelesaikan secara numerik kan artinya nanti hasilnya adalah aproksimasi, pendekatan, bukan hasil pasti. Kalau kita gunakan contoh sederhana seperti yang pernah kita contohkan di pekan-pekan awal perkuliahan, kita bisa bandingin tuh errornya error terhadap true value gitu. Pada kenyataannya the real problem sangat kompleks sampai kita nggak tahu nilai true value. Jadi kita hanya bisa menghitung nilai error dengan membandingkan nilai yang kita dapat saat itu ke nilai terdekat sebelumnya atau iterasi sebelumnya. Jadi real problem ya seperti itu kompleksnya. Kita tidak bisa memastikan sejam lagi hujan atau tidak, tapi kita bisa memperkirakan. Seperti itulah ya kurang lebih. Oke, nanti saya mau coba tanya. Harapan saya kalian bisa komentar, bisa jawab seingatnya aja, supaya saya bisa tahu gambaran kalian itu tentang integral seperti apa. Kemudian nanti setelah selesai mengingat kembali di bagian introduction, kita coba pakai Newton Cotes ya. Newton Cotes bagaimana menghitung atau menyelesaikan soal integral tuh dengan membaginya menjadi piece ya, beberapa bagian. Selanjutnya adalah integration of equation. Nanti di bagian integration of equation kita ini masuk ke case, ini di pekan ke 11 ya. Tadi saya bilang pekan ke 11 ya. Case-nya nanti bergabung dengan yang case differentiation. Oke, kita mulai. Sebenarnya integral itu merepresentasikan apa sih? Oh, lebih singkatnya seperti ini. Ini saya buat kan operator integral seperti apa? Operator integral kan seperti ini ya. Misalnya di sini ini namanya operator integral. Kenapa ya operator integral? Gitu. Coba lagi. Sebenarnya itu representasikan apa sih? Ada yang ingat waktu atau kalau sama kejauhan waktu di kalkulus kamu pakai integral itu untuk hitung apa?
Mau ngapain Bisa sih juga. pakai integral? Luas sih. Ya, Rido. Contohnya luas. Luas apa? Luas daerah Luas. yang diapit dua buah batas. Nah, boleh. Luas daerah itu ada dua, ya. Bisa luas daerah yang tadi Rido bilang di antara dua fungsi kayak gitu. Atau luas daerah dari suatu fungsi terhadap sumbu X gitu ya. Jadi yang pembatas keduanya adalah sumbu X. Kemudian bisa hitung apa lagi sih pakai integral selain luas? Benda putar. Ya betul, volume benda putar ya Nanda ya. Kalau kalian semester ini ambil listrik magnet, bener nggak ya ambil listrik magnet? Iya, Bu. Ya. Nah harusnya tuh di awal-awal di materi apa medan listrik ya, medan listrik sebelum masuk ke sana pasti siapa dosennya Pak Rizal atau Bumi. Nah pasti itu akan menjelaskan bagaimana sih kita ngitung muatan total dari sebuah misalnya ya bola konduktor, kemudian silinder konduktor dan lain sebagainya. Untuk menghitung jumlah itu ya, apalagi kalau misalnya diketahui rapat muatan sekian, nah, itu kan kita menghitung totalnya pakai operator integral. Jadi volume, kalau volume kan eh, matematika ya, dari matematika. Nah kalau di fisikanya salah satu volume itu ya itu menghitung jumlah keseluruhan tadi kalau yang di listrik magnet. Atau bahkan sebenarnya bisa juga sih dari integral kita menghitung panjang garis ya, boleh-boleh gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih tadi untuk untuk menghitung luas daerah, untuk menghitung jumlah muatan kalau tadi contohnya di listrik magnet terkait sama jumlah ya, terkait sama jumlah. Jadi ini kalau kata orang bercandanya ya. Kalau dulu sih saya ketawa, tapi saya nggak tahu ya. Sekarang kan selera lawakan angkatan kalian tuh kayak beda gitu ya. Saya nggak tahu lah kalau anak-anak generasi milenial tuh bercandaannya kayak gimana. Kalau dulu bercandaannya seperti ini. Jadi integral itu ya, integral sebenarnya awalnya tuh dari huruf S. Cuma versi diet kali ya, versi tipisnya. Tapi sebenarnya itu bentuknya huruf S gitu dulunya. S ini erat sekali sama yang namanya summation, jumlahan. Jadi intinya menghitung jumlah. Jadi benar tadi kita dari definisi dasar integral ya, baik itu di waktu SMA ataupun yang dibahas di kalkulus itu untuk menghitung luas, untuk volume ya. Nah, terkait dengan asalnya tadi, karena dia erat sekali sama summation, maka operator integral bisa kita tuliskan ke dalam operator deret. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke operator limit. Nah, jadi kalau misalnya kita mau misalnya tadi ambil contohnya yang luas. Ada fungsi fx di sini, kemudian dengan integral bentuknya seperti ini, integral a berarti di sini a ya sampai b gitu fx dx, maka hasilnya luas area di bawah atau di antara grafik fungsi fx dengan sumbu x-nya gitu ya, diarsir lah gitu ya.
Kalau persamaan fx-nya biasa aja, ya gampang aja ya. Gampang aja. Misalnya fx-nya 2x dx. Nah, maka kalau diintegralkan berarti berapa? X kuadrat gitu ya. X kuadrat dengan batasnya, batas bawahnya A, batas atasnya B. Tapi kalau fungsinya sulit untuk kita selesaikan secara analitik, maka kita bisa menggunakan ini. Oh, kita bagi aja nih jadi banyak persegi panjang. Gitu ya. Loh, tapi kan ada supaya beda saya warnain. Tapi kan ada ini nih, ada bagian yang enggak masuk ke itu. Atau ada bagian ini. Ya kan? Dia di luar area yang mau kita hitung. Jadi kan nambah-nambahin ya. Balik lagi ke masalah tadi bahwa solusi numerik adalah solusi yang tujuannya mendapatkan angka aproksimasi, angka hampiran, angka yang mendekat. Gitu. Jadi kalau misalnya saya tanya Nanda udah punya pacar belum? Nanda? Terus kalau ditanya gitu ya. Udah belum Nanda? Anggap aja udah, Bu. Oh, anggap sudah. Anggap sudah. Tapi yang perlu kamu ingat Nanda, ya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semakin dipaksain dapat solusi analitik, ya, semakin susah. Jadi kalau misalnya Nanda bilang, saya tuh maunya dapet cowok yang soleh, perfect misalnya gitu ya, yang setiap hari sholat tahajud, setiap hari puasa, terus yang nilai pemrograman komputernya A, fisika dasarnya A, listrik magnetnya A, mekanika klasiknya A, misalnya kalau itu dari jurusan fisika gitu ya. Ternyata susah kan dapetin kayak gitu. Akhirnya kata Nanda ya udahlah yang mendekati aja lah. Yang mendekati. Kurang lebih sama lah kayak gitu ya. Jadi ya yang mendekati udah oke lah. Selama enggak terlalu jauh. Gitu ya. Oh, nanti kita bisa akalin misalnya dengan pembagian piece-nya, bagian-bagian ini kita perkecil. Jadi nanti yang sisa-sisa ini jadi lebih kecil lagi. Gitu. Gitu ya. Gitu kan Anda? Nah, metode numerik ini Ya, Bu, betul, Bu. ya sangat-sangat mempermudah. Sangat-sangat mempermudah. Kenapa? Kalau kita lihat gambar ini kan jadi piece-nya atau bagiannya berbentuk apa nih? Persegi panjang ya. Persegi panjang itu rumus luasnya apa sih? Ya betul, Faisal. Panjang kali lebar. Kayaknya itu dari kelas 3 SD kali ya? Apa kelas 2 SD? Atau dari TK? Atau dari PAUD ya? Udah diajarin luas persegi panjang. Saya nggak tahu lah kalau kalian, angkatan kalian tuh kayak gimana. Nah, padahal tadinya kan kita anggaplah misalnya integral dari 2x dx. Ini aja kan kita harus gini ya. 2 per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1, batas. Gini kan ya. Nah, ini pada cuman 2X. Gimana kalau naik persamaannya trigonometri? Gimana kalau persamaannya logaritma natural, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan kita ubah, kita bagi menjadi persegi panjang, kita tuh mengubah perhitungan luasnya jadi kayak lebih simpel. Oh ya udah, tinggal panjang kali lebar aja, cuma dilakukan berulang-ulang. Nah, berulang-ulang kan di pemrograman komputer kita bisa pakai definisi rekursif ya. Kayak gitu. Jadi harusnya saat nanti di akhir semester kalian lihat nilai fisika komputasinya lulus itu kan minimal C ya.
maka kalian sudah jadi pribadi-pribadi yang memudahkan gitu ya. Jadi bukan nganggap enteng tapi memudahkan suatu penyelesaian persoalan. Kurang lebih seperti itulah ya capaian pembelajarannya, menjadi pribadi yang dapat menyelesaikan persoalan yang rumit dengan metode yang lebih simpel. Nah, itu luar biasa sekali ya capaian perkuliahan fisika komputasi. Sekarang muncul lagi pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita gunain metode numerik? Apalagi kalau soal kita dia easy gitu ya. Ini itu integral 2x mah gampang, ngapain pakai metode numerik gitu ya, capek-capek nulis program di Jupyter Notebook misalnya. Jawabannya ya sama seperti kalau kita kontrak kuliah ya. Yang kita selesaikan bukan persamaan yang sederhana. Yang pertama adalah persamaan yang too complicated. Bukan complicated lagi, tapi too complicated, terlalu rumit. Kalian bayangkan di sini ada operator penjumlahan aljabar biasa, kemudian ada apa nih, trigonometri, kemudian di sini ada pangkat minus, terus pangkat pecahan ya, akar itu, kemudian ada bilangan natural. Kalau siapa, Faisal misalnya, Bu saya kan kalkulusnya A, Fismat saya A, gampang aja Bu gitu. Kalau mungkin kalau yang jago, yang hafal gitu ya, indeks di belakang buku kalkulus, rumus-rumus format atau formula, ya silahkan aja. Tapi pada kenyataannya di aplikasi di bidang sains maupun engineering, kita lebih ke orientasinya lebih ke ya udah angka yang mendekati aja. Kita bahkan kita kayaknya nggak butuh persamaan hasil integralnya, kita nggak butuh, kita cuma kayak butuh angkanya gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu why we use numerical method ya. Alasan yang pertama sama dengan alasan kenapa kita pakai metode numerik secara umumnya. Too complicated. Nah, alasan yang kedua ini lebih abstrak lagi nih. Alasan yang kedua, kita harus tahu nilai hasil diintegralkan. Tapi kita nggak tahu persamaan yang mau kita integralkan. Coba, keren nggak tuh? Kalau ini kan ada nih rupanya wujud persamaan yang mau kita integralkan, ada kan, rupa wujudnya ada. Cuma ya kelihatannya terlalu rumit, makanya kita butuh metode numerik. Tapi ada juga kasus lain, kita bahkan nggak tahu persamaannya kayak apa, tapi kita butuh nilai setelah persamaan yang nggak kita tahu itu kita integralkan. Coba, canggih nggak? Canggih nggak, Faisal? Faisal? Iya apa? Canggih nggak? Apa yang canggih? Fisika komputasi canggih gitu ya. Jadi Faisal kalau misalnya kulusnya A, Fismat A gitu ya, ya biasa gitu ya. Karena kata Faisal yang canggih itu fisika komputasi. Jadi gini ya, ini dua alasan utama. Kita bahkan bisa menghitung nilai suatu integral yang fungsinya bahkan kita nggak tahu. Nah, itulah gunanya metode numerik. Oke, selanjutnya kita ingat lagi teorema integral Riemann ya. Kalian bisa buka lagi buku catatan kalkulusnya. Ini cuma untuk review aja. Bagaimana sih sebenarnya definisi dari suatu integrasi ya, suatu proses penjumlahan integral dalam suatu proses penjumlahan. Sama seperti tadi ya, ada weighted
expected function ya, faktor pengalih function, dan kemudian ada error, truncation error. Truncation kalau kalian lihat lagi di analisis kesalahan itu karena pemotongan ya, karena pemotongan. Jadi balik lagi semuanya didekati dengan polinomial ya. Kalau kalian ingat waktu kita di kuliah pemrograman, kita pernah menulis program sinus ya, program sinus yang pakai deret klorin, kemudian kita bandingkan dengan true value yang tersimpan di library bawaan Python. Nah, itu kita coba pemotongan dari satu suku pertama, 5 suku pertama, 10 suku pertama, dan seterusnya. Selanjutnya ada partition di integral. Kalau kalian lihat di gambar, kita punya fungsi, kemudian kita mau menghitung luas di antara sini ya. Kita boleh-boleh aja kita bagi yang mau kita hitung ya, seperti ini. Menjadi misalnya ini A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya sampai beberapa jumlah interval yang mau kita inginkan. Nah, kalau di metode numerik ini penting karena tadi semakin banyak interval yang kita gunakan, nanti yang kecil-kecil tadi yang bikin error gitu ya, itu akan semakin kecil ya. Jadi mereduce nilai error atau nilai galat. Oke, ini pendekatan polinomial ya. Kalian ingat lagi polinomial bentuknya seperti ini. Nah, sama juga saat kita ingin menerapkan polinomial untuk kita pakai gitu ya di integral numerik. Jenis polinomial bergantung dari ordenya. Orde 1 polinomial kita sebut sebagai linear, formulanya trapezoid. Sebenarnya yang tadi ya, yang pakai persegi itu masuk ke trapezoid ya, tapi itu lebih sederhana. Kemudian kalau orde 2 nanti polinomialnya kita sebut polinomial kuadratik. Nama formula numerik untuk integralnya kita sebut dengan aturan Simpson 1/3 dan seterusnya. Untuk error, orde yang linear tentu lebih rendah dari orde yang kuadratik ya. Jadi kalau ordenya makin tinggi maka errornya makin kecil ya. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih. Kan tadi di awal kita pecah menjadi piece ya, piece. Kalau pakai trapesium, nah seperti ini. Jadi yang dimaksud linear adalah yang ini nih. Ya, garisnya ini. Tapi kalau misalnya kuadratik, mungkin dia jadi kayak persamaan kuadrat. Jadi melengkung-lengkung gitu ya. Kalau dia kubik, bisa aja gini. Nah, bisa gitu ya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Jadi si integral numerik itu yang membedakan di bagian sini. Jadi semuanya ini sama nih, kita sebutnya sebagai Newton-Cotes method. Kita membagi yang mau kita integralkan menjadi beberapa bagian, partitioning gitu. Nah, kemudian yang membedakan adalah yang di bagian atasnya ini. Mau kita dekati dengan garis linearkah, dengan persamaan kuadratika, atau dengan persamaan kubik. Nah, pemilihan orde polinomial inilah yang akan menentukan berapa jumlah data atau jumlah titik yang mau kita ambil. Kita masuk ke yang pertama, yaitu aturan trapesium. Trapesium
Ada yang masih ingat rumus luas trapesium seperti apa? Rumus luas trapesium, ingat? Ya. Tadi siapa yang jawab? Faisal ya? Ya. Oke, thank you Faisal. A plus B ini sebenarnya sebenarnya lebih tepatnya kita susunnya kayak gini. A plus B per 2 dikali tinggi gitu ya. Siapa sih A plus B? A plus B itu ya rata-rata panjang kan kalau misalnya persegi panjang biasa kan panjang kali lebar gitu ya. Panjangnya dua sisi sama, kemudian lebarnya dua sisi sama. Tapi kalau trapesium panjangnya beda nih. Yang satu lebih panjang gitu ya, yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Itu nilai rata dari kedua panjang ini, makanya tadi A plus B per 2 dikali tinggi ya. Atau kalau di sini lebar dikali rata-rata tinggi ya, karena bentuk trapesiumnya seperti ini. Nah, kita terapkan ini ke soal atau ke problem integral yang sudah diketahui gitu ya, titik-titiknya, kemudian kita hitung nilai integralnya. Nah, untuk trapesium banyak kemungkinan sebenarnya dia bisa juga nih titiknya sama tinggi ya. Jadi kayak persegi panjang jadinya ya. Tapi bisa juga bentuknya seperti ini. Yang kanan itu lebih tinggi posisinya atau menurun seperti ini. Yang kirinya lebih tinggi. Lebih rendah, sorry. Dan rumus itu tetap berlaku untuk ketiga kemungkinan bentuk trapesium. Ini untuk menghitung nilai errornya dia ada di orde 2 ya. Contoh misalnya ada fungsi fx sama dengan e pangkat min x kuadrat dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas 2. Kalau kita pakai aturan trapesium satu bilah, jadi ada persamaan, kita pakai satu bentuk trapesium aja, nggak kita bagi-bagi gitu ya. Kita akan peroleh nilainya sekian, 1,0183. Ya, kemudian kita dapat nilai errornya gitu ya, 0,58. Tapi kalau kita coba dengan dua bagian seperti ini, kemudian kalau kita 3 bagian seperti ini ya, kemudian 4 bagian, dilihat yang 2 ini nggak kehitungnya banyak banget nih. Kemudian yang 3 interval yang nggak kehitung mulai yang sisi sebelah kanan terutama mulai reduce. Kemudian yang keempat, nah kita lihat kalau kita buat 8 interval jadinya ini tipis banget ya, yang nggak kehitung ya. Kemudian kita coba bangun pakai interval ya. Aturannya sama, aturan menghitung luas trapesium, tapi kita bagi menjadi banyak interval. Maka persamaan matematisnya jadi seperti ini. Ya, ini bisa kalian gunakan nanti di di laporan modul praktikum ya, persamaan matematis aturan trapesium. Oke. Ini substitusi diubah, jadi dari operator integral kita ubah ke menghitung luas trapesium untuk setiap bagian gitu ya. Jadi ini persamaan matematis yang kalian butuhkan nanti di laporan modul praktikum.
Oke. Untuk nilai errornya karena dia dihubungkan dengan operator penjumlahan, jadi tetap ordernya tetap di H kuadrat. Kita lihat lagi contohnya. Misalnya ada persamaan fx 0 sama dengan 0,3 tambah 20x min 140x kuadrat tambah 730x pangkat 3 min 810x pangkat 4 tambah 200x pangkat 5. Yang pertama ini kita integralkan dari 0,2 sampai 0,8. Kalau misalnya satu selang. Nah ini ya. Jadi ini yang terhitungnya ini. Yang bagian ini ya, yang bagian yang saya orang ini nggak terhitung nih. Ya, besar. Sorry. Salah kan. Sorry. Nah, yang nggak kehitung adalah yang ini. Ya. Yang oranye yang di atasnya ya, yang di antara selang ini. Terlihatnya masih besar ya. Kita lihat errornya berapa kalau kita hitung. Errornya besar ya. Sekarang kalau ya errornya sekitar 12%. Sekarang kalau kita pakai 3 interval, nah ini better ya, mendekati. Kalau pakai 3 interval ternyata cuma tinggal segini. Jadi tinggal 2% ya dari 12%. Kalian lihat ini 3 interval. 3 interval berapa titik yang dibutuhkan? Dari gambar. Berapa titik yang dibutuhkan? 4, Bu. 4 ya, 4. Sedangkan kalau satu interval aja kan cuma butuh 2 ya. Ini 3 interval. Jadi 3 interval kita butuh 4 titik. Nanti ini perlu kalian perhatikan saat nanti mengerjakan model praktikum ya. Nah, selanjutnya kalau kita pakai 7 interval. 6 interval, berarti kan yang dibutuhkan 7 titik ya, 7 titik. Kita lihat hasilnya makin mendekati true value. Dan errornya dari 2% tinggal 5%. Dilihat dari gambar yang bagian nggak kehitungnya juga makin dikit ya, makin tipis. Selanjutnya kalau tadi kan di awal integral bisa untuk hitung luas, bisa untuk hitung volume ya, hitung volume kalau misalnya double integral. Nah, untuk aturan trapesium juga sama sebenarnya, kita ikutin aturan aproksimasi dari integral ke bentuk deret gitu. Nah, untuk masing-masing prosesnya juga sama pakai aturan trapesium ya. Jadi diselesaikan dulu yang yang proses pertama, kemudian dilanjutkan ke integral selanjutnya. Oke. Dan untuk order errornya masih sama di H kuadrat. Oke. Sekarang setelah kalian lihat cara menghitung integral menggunakan aturan trapesium, siapa yang bisa menyimpulkan atau komentar terkait metode ini? Silahkan. Bagaimana sih supaya nilai kesalahannya itu jadi kecil gitu?
Gimana? Ada komentar? Menggunakan banyak selang, Bu. Ya, Rian, menggunakan banyak selang. Jadi yang terpikir makin banyak selang makin akurat gitu lah ya. Namun perlu kita ingat nih, makin banyak selang berarti kan makin banyak rekursi atau pengulangan perhitungan jumlah luas ya, berdasarkan jumlah atau jumlah piece tadi, jumlah partnya. Tentu itu menunjukkan bahwa makin besar juga computational cost-nya. Computational cost itu ya terkait dengan beban komputasi ya. Nah, kita bisa cobain alternatif selanjutnya, yaitu kita gunakan polinomial yang ordernya lebih tinggi. Ini yang tadi ya, adding more interval. Nah, kalau kita gunakan polinomial yang ordernya lebih tinggi, misalkan ya, saya nanti cuma bahas sampai yang kuadratik Simpson 1/3. Yang tadinya kita punya piece gitu, ininya kita dekati dengan trapesium. Nah, maka ini kita ganti dengan kuadratik, dengan persamaan kuadrat. Harapannya bisa lebih mendekati bentuk grafik fungsi aslinya. Harapannya seperti itu, kita lihat ya. Jadi seperti ini. Untuk pendekatan kuadratik seperti ini ya. Dengan modifikasi persamaan matematis, nah kita peroleh seperti ini pendekatannya. Nah, ini dikenal dengan aturan Simpson 1/3. Jadi nilai integralnya, ya, perhatikan Simpson 1/3 kita butuh berapa titik di sini? 3 titik. Ya, 3 titik ya. Satu selangnya Simpson 1/3 kita butuh 3 titik. Lihat, kita butuh 3 titik. Ya. Kemudian koefisiennya 1, 4, 1 ya, di sini 1. Lihat ini 1, 4, 1. Kemudian ada pengali 1/3 di sini. Kenapa? Itu sebagai nilai rata-rata. Nah, gitu. Jadi ada pengali weighted ya, faktor pengali weighted faktor untuk menghitung fungsi. Jadi kalau yang fx0 itu faktor pengalinya 1, yang fx1 itu 4, fx2 itu 1. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk yang order errornya dia ada di pangkat 4, jadi lebih teliti gitu. Nah, untuk Simpson 1/3 ini, kan kalau yang tadi trapesium kita bisa bagi-bagi tuh wilayahnya jadi banyak trapesium gitu ya, jadi trapesium kecil-kecil, atau kita sebutnya istilahnya banyak selang gitu ya, banyak interval. Nah, dengan aturan Simpson 1/3 ini kita juga bisa lakukan hal yang sama. Kita bisa bagi menjadi banyak selang. Setiap selang kita dekatinya dengan aturan Simpson 1/3 dengan pendekatan polinomial kuadratik. Jadi cuma di bagian atasnya aja, kurang lebih. Kalau trapesium kan garis lurus gitu ya, garis linear. Nah, kalau Simpson 1/3 garis kuadratik gitu. Nah, kalau nanti Simpson 3/8 garis kubik, kayak gitu. Jadi di bagian atasnya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita butuh jumlah interval genap.
Nah, untuk jumlah interval genap kita butuh jumlah titik yang odd number ya. Odd number berarti yang ganjil. Misalnya kita butuh 4 interval ya. 4 interval kita butuh 9 titik. Kalau satu interval tadi kita butuh berapa? 3 titik ya. Sekarang 4 interval kita butuh 9 titik. Perhatikan gambar. Sekarang saya tanya, kalau kita mau 2 interval, berarti berapa titik yang kita butuhkan? 2 titik. 6 titik, Bu. Iya, 6 titik. Nah, coba ya kita lihat. Kalau saya zoom di layar kalian ke zoom ya? Nggak mau. Ya, tapi mudah-mudahan kelihatan ya. Kalian lihat, kalau misalnya tadi satu interval kan kita memang butuh 3 titik ya. Namanya juga Simpson 1/3. Tapi kalau 2 interval itu kita butuh 5 titik. Bukan 6. Kenapa? Karena di sini lihat. Titik ketiga dari selang pertama akan menjadi titik pertama untuk selang kedua. Begitu juga berikutnya. Jadi titik akhir dari selang N akan menjadi titik pertama untuk selang N plus 1. Jadi saat kita mau pakai 4 interval ya, ini lihat, ini ada interval biru, interval ini pink atau ungu ya. Pink kayaknya ya. Interval pink, kemudian interval hijau, kemudian interval coklat gitu ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada interval kita butuh 9 titik data. Nah, biasanya yang ini sangat oke banget ya, sangat oke banget untuk tadi yang kasus menghitung integral, tapi kita nggak tahu integrannya. Oke. Sekarang, nah ini contoh misalnya kita punya berapa interval? Berapa interval ini? Mudah-mudahan nggak jadi bingung ya. Saya pakai apa ini, biji kuaci kali ya. Jadi lihat titik yang pertama kan pengalinya ya 1, kemudian titik yang kedua 4, titik yang ketiga 1. Nah, ujung yang ketiga gitu, ujung yang ketiga jadi titik yang pertama untuk selang berikutnya. Jadi kalau kita punya 3 interval, kita butuh berapa titik? Kalau kita punya 3 interval, iya betul, kita butuh 7. Nah, ini perlu diperhatikan betul-betul karena nanti akan mempengaruhi saat kalian membuat program komputernya ya. Pembacaan titik ke berapa? Tadi estimasi errornya dia berada di H pangkat 4, jadi lebih teliti ya, lebih kecil nilai errornya. Kita lihat contohnya. Untuk Simpson 1/3 kita butuh 3 titik kalau dia 1 selang. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini tampaknya, yang ini kayaknya nih sama ya dengan contoh yang potassium tadi. Oke. Ini 1 selang ya. 1 selang Simpson 1/3. Errornya 16%. Kalau yang tadi trapesium kayaknya lebih besar ya. Tadi berapa? 23 ya. Kemudian kalau pakai 4 interval, lihat 4 interval.
akarnya jadi tinggal 1%. Cepat ya, cepat banget converge ya, cepat banget converge. Nah di sini ada beberapa highlight mengenai Simpson 1/3. Simpson 1/3 itu menggunakan polinomial order 2 ya, jadi dia pendekatan cubic ya. Need 3 points or 2 interval, jadi kalau dia satu selang kita butuh 3 titik ya, atau sebenarnya kayak dua interval di trapesium. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya data ya titik tapi nggak sesuai kayak tadi, 3 selang Simpson kita butuh 3 selang Simpson 1/3 kita butuh 7 titik, tapi yang disediakan 8 titik. Gimana caranya supaya semua titik kebagian gitu ya? Kita bisa mixing ya, kita bisa mixing Simpson 1/3 dengan trapesium. Jadi bisa aja yang sisa yang terakhir ya udah pakai trapesium. Atau kita juga bisa menggunakan aturan 3/8. Boleh nggak Bu kita campur Simpson sama 1/3 sama Simpson 3/8? Boleh aja, bergantung ketersediaan titik data yang mau kita integrasikan gitu ya. Selanjutnya ini ada 3/8 polinomial order 3. Untuk yang 3/8 sih di praktikum tidak saya masukkan ke laporan ya, nanti rencananya mau masuk ke tugas kelompok. Cuma di sini mau dilihat kenapa disebut aturan 3/8, karena tadi pengalih untuk nilai rata-ratanya adalah 3/8. Kemudian yang membedakannya tentu adalah weighted scale ya, skala perkalian. Di sini 1 3 3 1 1 3 3 1. Ada berapa titik yang kita butuhkan untuk satu daerah Simpson 3/8? Ada? Ada berapa? 4 titik. Iya betul Rian, ada 4 titik. Jadi gampangnya gini, kalau kita mau pakai garis linear, kita butuh 2 titik. Kalau kita mau pakai garis kuadrat, kita butuh 3 titik. Kalau kita mau pakai garis kubik, kita butuh 4 titik. Nah, Simpson 3/8 ini mendekati si yang tadi yang bagian atasnya ini gitu ya, dengan persamaan kubik ya, persamaan kubik. Jadi butuhnya 4 titik. Kemudian untuk order error ya, order galatnya itu sama dengan Simpson 1/3 yaitu H pangkat 4. Ini perbandingannya. Bisa kalian baca. Ini tadi ya yang mixing teknik. Kita mau pakai Simpson 1/3 gitu. Boleh aja kalau Simpson 1/3 kayak gini kali ya. Ini. Nah, kemudian yang 3/8-nya nih. Yang tadi butuh 4 titik. Nah, kayak gitu. Jadi mixing techniques bisa boleh Simpson 1/3 ditambahin dengan teknik trapesium, boleh juga antara Simpson 1/3 dengan Simpson 3/8. Tapi yang ini nanti kita masukkan ke tugas kasus kelompok ya. Oke, itu tentang formula Newton Cotes. Jadi Newton Cotes itu lebih ke membagi daerah yang mau kita hitung integralnya itu dalam beberapa selang.
biasanya tidak menggunakan order polinomial yang lebih tinggi lagi. Itu kesimpulannya. Kemudian untuk teknik lainnya ada Richard extrapolation, kemudian ada Romberg integration, ada quadrature Gauss, ada Monte Carlo. Yang Monte Carlo ini yang kelihatannya beda sekali. Nanti kita bahas di pekan ke-11 ya. Saat ada tugas kelompok nanti kita lihat apa sih bedanya dari teknik-teknik numerik integral yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Recording stopped. Tidak ada ya, cukup jelas ya rasanya untuk mengantar integrasi numerik. Seperti biasa kalau kita mengerjakan suatu permasalahan. Tadi saya spill contohnya yang di listrik magnet gitu ya, menghitung jumlah muatan atau menghitung medan listrik, misalnya ada pakai operator integral, kalian bisa pakai ini ya, pakai metode numerik. Bergantung pemilihan sampai mau dikejar sampai mana sih telitinya gitu ya, bergantung keperluan. Oke, nah karena materi integrasi numerik ini akan masuk ke case kelompok selanjutnya, tugas kalian sampai dengan nanti jam 12.50 itu silakan berdiskusi ke kelompok untuk kira-kira nanti kita mau bahas apa ya untuk pakai integrasi numerik. Saran saya sih bisa ambil materi fisika maksudnya yang sedang kalian ambil di semester ini, atau yang di semester 3. Mungkin kalian sudah ambil mekanika klasik gitu ya, atau ambil termodinamika, silahkan dicoba, atau gelombang gitu, saya nggak tahu ya kalau di prodi fisika kurikulumnya. Kemudian dipilih other tekniknya, mau yang mixing teknik tadi atau mau cobain yang Monte Carlo atau quadrature Gauss ya, silahkan. Tapi yang jelas nanti untuk tugas kasus ya, itu nanti di week 11 karena menunggu materi diferensial numerik dulu ya. Materi diferensial numerik itu minggu depan. Pekan ini kalian harusnya bisa fokus cobain di modul praktikum ya. Nah, untuk praktikum minggu ini itu asinkronus seperti biasa. Nanti di hari Kamis kalian diminta untuk submit asinkronusnya sesuai di Epsilon. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau yang presentasi assignment yang berlalu, misalnya saya minta kelompok 4 misalnya untuk presentasi karena saya anggap unik misalnya gitu ya. Nanti itu akan dikabari secepatnya di grup kuliah ya, supaya kalian bisa siap-siap juga. PJ-nya siapa kelas ini? Yang kelas teori? Sehat, Bu. Ya, ada yang tanyakan dari PJ? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Saya rasa karena sudah cukup jelas, kalian bisa ya diskusi-diskusi santai lah ya ke kelompoknya. Sampai jumpa di pekan depan ya, pertemuan selanjutnya. Saya akhiri Zoom meeting siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.